Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kevin Soisa dari Prodi Manajemen kelas MN 18G dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 1816261201417 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dini Yani SEMM. Di sini dengan judul Analisis Komunikasi Transaksi terhadap perseroan dagang di PT Pupuk Kujang Cikampek. Selanjutnya di sini ada gambaran umum latar belakang untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah. Setiap mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaannya yang sesuai dengan bidang yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus bersifat statis atau pada kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan-kegiatan dalam dunia kerja yang nyata. Teori yang diperoleh belum tentu sama dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. Selanjutnya di sini ada sejarah perusahaan dari PT Pupuk Kujang. PT Pupuk Kujang didirikan pada tanggal 9 Juni 1975 dengan dana 260 juta US dollar, merupakan pinjaman dari pemerintah Iran sebesar 200 juta US dollar serta peminjaman modal pemerintah atau PMP Indonesia sebesar 60 juta US dollar. Pinjaman kepada pemerintah Iran telah dilunasi pada tahun 1989. Pembangunan pabrik pupuk Kujang pertama yang kemudian diberi nama Pabrik Kujang 1A dengan kapasitas produksi 570.000 ton per tahun urea dan 330.000 ton per tahun amonia. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor utama yaitu Kellogg Overhead Corporation atau dari USA dan Toyo Engineering Corporation dari Jepang. Pembangunan pabrik Kujang 1A ini berhasil dibangun selama 36 bulan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1978. PT Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN pupuk di Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company. Sejalan dengan perkembangannya di usia pabrik yang semakin tua, membawa konsekuensi kepada pembebanan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi dan downtime yang semakin meningkat pula. Penanggulangan masalah tersebut memerlukan dana yang besar, terutama 10 untuk replacement dan rekondisi beberapa perusahaan inti. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, PT Pupuk Kujang telah menyusun action plan sehingga keseimbangan usaha dapat terus berjalan. Salah satu rencana yang dilakukan adalah penggantian reaktor urea pada tahun 2001
dan pembangunan pabrik Kujang 1B. Nah, di sini ada visi dan misi dari PT Pupuk Kujang itu sendiri, yaitu visinya menjadi industri kimia dan pendukung pertanian yang berdaya saing dalam skala nasional. Di sini misinya ialah menghasilkan produk bermutu dan melakukan perdagangan yang berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, di sini selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, sini ada contoh gambarnya. Dalam struktur organisasi PT Pupuk Kujang Cikampek dipimpin oleh direktur utama yang membawahi 4 direktur yang ada, yaitu direktur produksi, direktur teknik dan pengembangan, terus ada direktur sumber daya manusia dan pemasaran, dan direktur keuangan dan membawahi sekretariat perusahaan dan satuan pengawasan intern beserta departemen-departemen di bawah pimpinan sekretariat perusahaan dan satuan pengawasan. Direktorat ini membawahi staf dan divisi-divisi yang ada di bawahnya sebagai penunjang operasional perusahaan. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Di sini ada komunikasi, ada transaksi, ada perseroan, dan juga ada dagang. Nah, di sini komunikasi. Komunikasi adalah istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama maksud atau sama makna. Jadi komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Howlett mendefinisikan proses komunikasi sebagai proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, di sini ada transaksi. Dalam perekonomian terdapat 2 jenis transaksi, yaitu transaksi tunai dan transaksi non tunai. Perbedaan dari 2 jenis transaksi tersebut terletak pada alat atau instrumen yang digunakan. Di sini satu ada transaksi tunai. Transaksi tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal atau uang kertas dan logam. Nah, di sini yang kedua ada transaksi non tunai. Nah, transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK yang dilayani oleh sistem perbankan. Nah, di sini ada perseroan. Dalam praktik sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas, bahkan berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini terutama untuk bisnis yang serius atau biasa atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi, dan lain-lain. Nah, sini ada dagang. Terminologi dagang dapat didefinisikan saling menukar harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Selanjutnya di sini ada tujuan kerja praktek. Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek adalah satu, di sini ada tujuan umum. Tujuan umumnya ialah memberikan pengalaman kerja
kepada mahasiswa dalam rangka menerapkan atau membandingkan serta menganalisis teori dan pengetahuan dengan kondisi. Dan di sini B tujuan khususnya satu, mahasiswa mengevaluasi secara analitik aspek teknik perencanaan dan mengelola industri. Yang kedua, memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 atau S1 di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga di sini ada mempelajari dan ikut berpartisipasi secara langsung dalam proses produksi di PT Pupuk Kujang Cikampek. Dan di sini 4, memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh guna memperkuat pengalaman berpikir tentang proses produksi di PT Pupuk Kujang Cikampek. Ini yang kelima, memperoleh media untuk mendapatkan pengalaman awal, dapat melatih keterampilan, sikap, serta pola bertindak di dalam masyarakat, industri, atau sistem lainnya. Nah, di sini pelaksanaan kerja praktek tugas utamanya ialah melakukan penginputan data mingguan. Nah, tugas pendukungnya ialah melakukan evaluasi mingguan dan pemberian solusi atas evaluasi. Nah, di sini kesimpulannya demikian proses kerja praktek ini kami ajukan dengan harapan pihak perusahaan atau instansi berkenan pengiriman kami untuk melaksanakan kerja praktek di PT Pupuk Kujang Cikampek. Semoga kerja praktek yang akan dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam dan salam sejahtera.